Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ananda Firdaus, NIM 14014181221 dari Rombel C PGSD FIP UNES. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang rancangan pembuatan media pembelajaran yang akan saya buat. Nah, di sini saya mengambil mata pelajaran ilmu pengetahuan alam materi kelas 5, yaitu sistem peredaran darah manusia. Nah, di sini kompetensi dasar yang saya ambil yaitu yang pertama, kompetensi dasar 3.4 menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan peredaran darah manusia. Nah, KD 4.4-nya menyajikan karya tentang organ peredaran darah pada manusia. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dengan mengamati, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan peredaran darah manusia dengan tepat. Selanjutnya yang kedua, dengan mengamati media sistem peredaran darah, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah dengan benar. Nah, pada rancangan pembuatan media pembelajaran ini bertujuan untuk agar siswa lebih memahami secara nyata dan detail tentang proses peredaran darah pada tubuh manusia, yang selama ini siswa hanya menggunakan gambar sebagai media visual. Nah, selain itu juga dapat menumbuhkan sikap ingin tahu yang tinggi sehingga membantu proses pemahaman. Nah, selanjutnya pada rancangan pembuatan media pembelajaran kali ini saya akan menggunakan bahan dari barang-barang bekas yang mudah kita jumpai di sekitar kita. Yang pertama dari bahannya yaitu saya menggunakan 6 botol plastik bekas, tidak yang kecil dan juga tidak yang bekar, tapi menggunakan botol plastik yang tanggung seperti botol plastik aqua, le mineral yang tanggung itu ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua ada 3 meter selang kecil berdiameter 8 mm, selang yang bening itu yang ketika pembangunan rumah itu dibuat untuk menyeimbangkan keseimbangan tanah. Nah, yang selanjutnya yang ketiga menggunakan 2 ballpoint bekas. Kemudian yang keempat menggunakan papan triplek 40 x 60 mm. Jika tidak ditemukan papan triplek ini, bisa menggunakan kardus bekas sesuai ukurannya yaitu 40 x 60 cm. Kemudian yang kelima memakai pewarna merah untuk darahnya nanti. Kemudian yang keenam 2 buah godri kecil, dan yang ketujuh memakai busa karet. Terus selanjutnya alat yang saya gunakan. Yang pertama ada pisau cutter, yang kedua ada solder, kemudian yang selanjutnya ada lem tembak dan lem kastol atau lem Alteco. Selanjutnya cara pembuatan media pembelajaran dengan barang bekas tersebut. Yang pertama, botol dilubangi bagian atas dan bawahnya. Jadi botol dilubangi bagian atas dan bawahnya menggunakan solder sesuai diameter selang, jadi 8 mm. Kemudian yang kedua, siapkan triplek, atau kalau tidak ada triplek kita menggunakan kardus. Lalu atur posisi 6 buah botol tersebut sesuai dengan gambar. Nah, yang ketiga, potong busa karet sebanyak 6 bagian sesuai ukuran. Rekatkan semua busa karet pada triplek atau kardus menggunakan lem kastol. Lalu rekatkan semua botol pada busa karet. Busa karet itu berfungsi sebagai tumpuan botol. Jadi botol tersebut tidak langsung menempel pada triplek atau kardus. Nah, yang selanjutnya yang keempat, untuk membuat katup, potong ballpoint dan ambil isinya. Sisakan pegas dan dudukannya. Masukkan godri hingga godri terkunci oleh per dan ujung ulir ballpoint, sehingga godri dan per akan selalu bergerak untuk membuka dan menutup ketika mendapat tekanan. Jadi disarankan ballpoint yang digunakan yaitu jenis gel pen. Kemudian yang kelima, sambungkan botol satu dengan botol yang lain dengan selang. Jadi tadi botol yang sudah dilubangi bagian atas dan bawahnya kita sambung dengan selang bening tadi. Alur penyambungan selang terdapat pada gambar. Tambahkan lem Alteco dari penyambungan selang jika terasa longgar.
Kemudian yang keenam, pasang katup dari ballpoint di antara bilik dan serambi seperti gambar. Kemudian yang ketujuh, pastikan setiap sambungan benar-benar kedap udara dengan menambahkan lem tembak di sekitar sambungan selang. Jadi tadi sambungan selangnya ada di atas dan di bawah, kita tambahi dengan menggunakan lem tembak di luar, di sekitar selang tadi, di atas dan di bawah, agar tidak terjadi kebocoran. Kemudian yang kedelapan, rekatkan selang atau pembuluh darah pada triplek atau kardus agar tidak goyah. Kemudian yang kesembilan, campurkan air dengan berwarna merah, lalu masukkan air tersebut ke alat melalui bagian paru-paru atau tubuh. Itulah rancangan media pembelajaran dari barang bekas yang akan saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.